Kembali dengan Advance Channel Jelas Bakti. Pada kesempatan ini saya lebih banyak membahas pemanfaatan sampah ya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, ya, rekan dosen juga biasanya kan saya banyak mengumpulkan membahas tentang metode penelitian. Tapi sekarang ini saya bahas tentang sampah dulu karena untuk masyarakat ya, karena banyak sampah di sekitar kita nih, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa mahasiswi ya, informasikan ke orang tuanya ya, ke keluarganya, sampah itu penting loh diolah ya. Nah, sayang ya, itu ya, informasikan ya, jangan lupa loh ya, jangan lupa. Nah, kemudian juga untuk rekan-rekan mahasiswa mahasiswi, saya juga minta maaf nih kalau misalnya belum bisa menjawab semua pertanyaan ya, mungkin ada yang tidak saya teruskan jawabannya karena memang kesibukan saya yang tidak bisa dihindari ya, dan juga saya kan bukan master segala ilmu, bukan ya, jadi saya juga ada keterbatasan. Oke ya, mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya ya. Pokoknya siapa yang mau tanya tentang metode penelitian silakan ya. Kemudian juga ini yang saya bahas, topik hari ini adalah mengisi waktu di rumah limbah kulit nanas ya jadi pupuk organik yang keren, yang berkualitas. Nah, memang apa sih nanas teh? Ya, nanas itu apa? Nah, ini saya cuplikan aja. Saya nggak bahas tuntas secara teoritis ya. Tidak, ini kan untuk masyarakat. Jadi nanti kasihan masyarakat dikasih teoritis, wah bingung gitu. Malah bikin pusing katanya. Ya udah, kita yang sederhana-sederhana aja ya. Ya, nanas itu mengandung protein dan kaya akan nitrogen, mengandung unsur hara, ya, yang bagus untuk pertumbuhan tanaman itu nanas ya. Selain juga enak ya dimakan sama kita ya. Nah, kemudian, nah ini saya tambahkan lagi 3 bahan dasar pembuatan pupuk organik cair dan padat ya. Nah, itu biasanya bisa cair, bisa padat juga. Yang pertama adalah karbohidrat. Ya, ini karbohidrat itu sumber protein ya. Sumber protein untuk bukan sumber protein, ini sumber energi ya. Sumber energi. Ini tulisan terlalu terang, nah ini gelap ya, jadi bisa bikin terang. Karbohidrat sumber energi, air cucian beras, nasi bekas, singkong, kentang, gandum, dedak bekatul, limbah sayur, buah dan lain-lain ya, itu sumbernya. Yang kedua, glukosa, bisa dari gula pasir, gula merah, molase. Molase itu adalah sari tebu ya apa. Nah, saya suka dikasih sama rekan saya. Air gula, air kelapa, air nira. Terus sumber bakteri, bisa buah-buahan, bisa yang busuk ya, sayur-sayuran busuk, keong mas, nasi basi, rebung bambu, kemudian ragi, tape ya, Yakult ya. Terus ada minuman yang yang suka kita minum itu ya, yang susu apa tuh yang kayak aku gitu ya. Nah itu bisa jadi ya. Nah kemudian ini catatan saya, sayur atau limbah bekas tidak harus selalu dihaluskan. Kalau saya kan ngasih contohnya dihaluskan. Penghalusan hanya untuk mempercepat proses fermentasi. Jadi nggak harus dihaluskan pakai blender itu ya, tidak. Tapi dipotong-potong bisa, nggak juga nggak apa-apa ya, bisa kok langsung aja masukin ya. Kalau sama-sama kan kotor ya, megangnya juga kita malas ya, udah masukkan aja. Yang kedua, proses fermentasi dibuat dalam kondisi anaerob ya, tidak terkena sinar matahari ya, sinar lampu ya, ditutup plastik ya, kemudian diperkuat dengan karet, ditutup plastik, harus ditutup ya, supaya tidak ada udara masuk. Karena kalau udara, bukan udara yang sekedar masuk, tapi khawatirnya nanti ada bakteri-bakteri yang merugikan masuk juga ya. Bagaimana kalau limbah tidak dihaluskan lebih dulu? Bisa saja, namun relatif lebih lama. Apakah harus sudah jadi sampah dan berbau? Tidak harus. Limbah belum berbau juga bisa diolah menjadi pupuk organik. Bahan padatan limbah atau sayur dapat dikategorikan sebagai konsentrat sumber energi dalam pembuatan pupuk organik. Ya itu ya informasi awal dari saya, nanti saya teruskan dengan video. Oke ya, selalu sehat, sukses, terus di rumah.
Ini di depan saya sudah tersedia ini limbah kulit nanas ya. Kemarin saya jalan-jalan bukan jalan ya, kalau ada teman dan juga ada yang saya kenal, ada yang enggak ya. Terus saya minta, Mas atau Kang gitu ya, saya beli satu tapi saya minta kulitnya ya gitu. Nggak beli juga enggak, kita minta aja kulitnya ini. Disiapkanlah, ada kantongnya enggak. Mereka pasti siap memberikan, namanya juga limbah ya. Nah, demikian juga ada dekat saya tukang rujak itu juga sama, ada limbah rujak ya, kan ada buah-buahan kalau rujak itu ya. Nah limbahnya juga siap diberikan kalau saya bawa tempatnya, cuman saya nggak bawa tempatnya, jadi nggak saya ya, besok lah saya bilangnya. Jadi limbah-limbah yang ada di sekitar kita, entah limbah rujak, tukang jamu ya, jamu gendong itu ya, yang penjual jamu ya, jamu gendong, limbahnya jangan dibuang ya gitu, kita manfaatkan bisa ya. Limbah yang jual buah nanas bisa, pokoknya yang jual buah-buahan, jual sayur ya, itu kita manfaatkan ya. Yang jual jamu kita manfaatkan ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah ini harus dihaluskan pakai blender? Tidak harus, yang penting kecil-kecil aja, sampai gede-gede gini kalau bisa. Tapi kalau misalnya sudah jadi sampah, kita jijik ya megangnya juga, ya udah masukkan aja. Bisa dimasukkan ke ini, ada tempat ya. Nah ini bekas cat ya, cat. Kebetulan ada rekan saya juga yang sedang membangun rumah. Kalau ada sisa ember catnya, kasihkan ya. Ya, akhirnya dianterin depan rumah ya. Nah itu ya, bisa juga pakai. Tapi yang pasti harus ditutup ya, harus ditutup. Entah itu tutup plastik dulu, boleh tutup ember ini ya. Bisa juga pakai jirigen. Ya kalau limbahnya banyak, kan nggak mungkin pakai ember kecil ya. Pakai jirigen. Bisa juga pakai yang kecil kalau sampahnya nggak banyak di rumah, ya udah yang kecil aja. Jadi tergantung lah ya. Nah, kemudian yang pertama saya siapkan limbahnya ya. Yang kedua saya siapkan air gula ya untuk glukosanya ya, makanan bakterinya. Kemudian juga saya siapkan terasi. Tadi saya lupa naruh terasinya di mana. Kalau nggak ragi ya, ragi bisa, terasi bisa ya. Nanti dimasukkan entah itu ke ember, entah itu ke jirigen gitu ya. Nah, ini sekali lagi bisa dianjurkan, bisa enggak. Kalau kita nggak punya alatnya ya jangan, nggak usah. Kalau misalnya di rumah ada alat tumbuk atau coet ya, silakan pakai coet ya. Bisa juga pakai alat penumbuk ya, alu ya bisa ya. Itu fleksibel, bisa berbagai kemungkinan ya. Jadi itu ya rekan-rekan, jadi limbah bisa dihaluskan, bisa enggak, masukkan ke ember, kemudian tambahkan air gula, tambahkan juga bakteri aktivatornya, entah itu ragi, entah itu Yakult, entah itu terasi ya, itu bisa ya. Atau semuanya digabung boleh juga ya. Masukkan ember, ditutup ya. Kondisi harus anaerob, jadi tidak terkena sinar matahari ya. Suhunya jangan terlalu dingin. Kalau di musim salju nggak bisa jadi itu ya, karena terlalu dingin ya. Nah itu rekan-rekan, jadi ini informasi dari saya. Sekali lagi, limbah apapun bisa dimanfaatkan ya. Jangan sampai sampahnya berserakan ya, kita manfaatkan. Jangan sampai rumput liar ilalang, kemarin saya bahas rumput liar ilalang berserakan, kita manfaatkan ya. Pertama, tidak berbau. Kedua, kita mengurangi tugas dinas kebersihan ya. Yang ketiga ya, kita manfaat, bisa buat pupuk, bisa buat di rumah ya, bisa buat rekan kita, saudara kita, atau kita mau jual. Kalau sudah banyak ya silakan dijual ya, karena ini pupuk organik ini bagus untuk tumbuhan juga untuk kolam, jadi banyak sekali manfaatnya. Oke ya, tetap di rumah, manfaatkan apa yang ada di rumah untuk menjadi berkualitas, untuk menjadi manfaat, untuk bisa berbisnis.
Oke, sampai ketemu lagi. Sukses.